warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Sudiarti dengan NIM 230608501011. Di sini saya akan membahas materi tentang sertifikasi sosial dan kekuasaan. Apa sih itu sertifikasi sosial? Sertifikasi sosial adalah suatu sistem penggolongan masyarakat berdasarkan pada faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan pekerjaan. Sertifikasi sosial dapat membagi masyarakat menjadi beberapa lapisan atau kelas sosial yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis sertifikasi sosial, yang pertama kelas sosial. Kelas sosial, sertifikasi sosial berdasarkan pada kekayaan dan status sosial, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kedua, kasta. Sertifikasi sosial berdasarkan pada status sosial yang ditemukan oleh kelahiran, seperti sistem kasta di India. Yang ketiga, status sosial. Sertifikasi sosial berdasarkan pada status sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pekerjaan, atau prestasi. Kekuasaan. Apa sih itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengontrol perilaku orang lain atau kelompok. Kekuasaan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti itu kekayaan. Kekuasaan dapat diperoleh melalui kekayaan dan sumber daya ekonomi. Yang kedua itu jabatan. Kekuasaan dapat diperoleh melalui jabatan atau posisi dalam organisasi atau pemerintahan. Yang ketiga, pengetahuan. Kekuasaan dapat diperoleh melalui pengetahuan dan keahlian yang unik. Yang keempat, jaringan. Kekuasaan dapat diperoleh melalui jaringan dan hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh. Hubungan antara sertifikasi sosial dan kekuasaan. Sertifikasi sosial dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat, yang berbeda di lapisan atas. Sertifikasi sosial cenderung memiliki kekuasaan yang lebih besar, sedangkan mereka yang berada di lapisan bawah cenderung memiliki kekuasaan yang lebih kecil. Adapun dampak sertifikasi sosial dan kekuasaan. Yang pertama itu ketimbangan sosial. Sertifikasi sosial dan kekuasaan dapat menyebabkan ketimbangan sosial dan ekonomi. Yang kedua itu konflik sosial. Sertifikasi sosial dan kekuasaan dapat menyebabkan konflik sosial dan politik. Yang ketiga, pengaruh pada kehidupan sehari-hari. Sertifikasi sosial dan kekuasaan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Cara mengatasi sertifikasi sosial dan kekuasaan itu ada beberapa. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk mengatasi sertifikasi sosial dan kekuasaan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu dapat membantu mengurangi ketimbangan sosial dan ekonomi. Ketiga, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk mengatasi sertifikasi sosial dan kekuasaan. Dalam keseluruhan, sertifikasi sosial dan kekuasaan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi masalah ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Sertifikasi sosial dan kekuasaan. Kekuasaan politik mengorganisir dominasi yang abstrak dan subardis, serta menciptakan hierarkinya sendiri.
Ia memberi pengungkapan resmi terhadap ketidaksetaraan yang lebih fundamental lagi, yakni ketidakmerataan dalam stratifikasi sosial dan sistem kelas-kelas sosial yang dibangun di antara individu serta kelompok. Cara mendiferensiasikan elemen-elemen sosialnya itu berbagi tata aturan di tempat mana semua itu mengganda, dan bentuk yang diambil oleh tindakan politiknya itu merupakan fenomena yang terkait secara erat. Hubungan ini muncul sebagai sebuah fakta dalam perkembangan historis dari masyarakat politik itu serta tampil sebagai keniscayaan logis, yakni bahwa kekuasaan lahir dari disimetris yang mempengaruhi hubungan-hubungan sosial. Sedangkan hubungan-hubungan tersebut menciptakan jarak pandangan yang niscaya bagi berfungsinya masyarakat. Singkatnya, tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan politik, dan tidak ada kekuasaan politik tanpa hierarki. Hierarki serta hubungan-hubungan tanpa keseimbangan di antara individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat tersebut memiliki hierarki sosialnya yang elementer, mempersatukan mereka melalui sebuah dialektika yang membayangi bentuk-bentuk elementer dari pertarungan kelas dalam masyarakat yang lebih kompleks dengan pemerintahan negara primitif. Selanjutnya, adapun tata-tata aturan dan subordinasi. Teori-teori antropologi ditandai oleh ketidakpastian, berada di antaranya melihat pengungkapan hubungan-hubungan hierarki dan dominasi ini di dalam sifat alamiahnya, apakah dalam tata urutan masyarakat, dalam situasi lelaki dominan dalam kelompok-kelompok monyet, sedangkan teori-teori lainnya mengabaikan aspek formal dari hubungan hierarki ini serta melihat stratifikasi ini sebagai berurut akar dalam kultur. Prinsip-prinsip dominan yang mendasari tata aturan ini adalah senioritas dan kedekatan genealogisnya, keturunan yang dekat dengan leluhur yang sama atau sang pendiri, menepati posisi superior, memiliki keutamaan politik, dan memberikan kekuasaan bagi anggota tertua dari generasi tertentunya. Hierarki ini dapatlah secara adil dianggap sebagai membayangi bentuk-bentuk elementer dari stratifikasi sosial. Meskipun demikian, tampaknya abstrak untuk membatasi diri dengan menerapkan konsep sertifikasi sosial bagi masyarakat yang memenuhi paling tidak dua kondisi berikut. Yang pertama itu ketidakmerataan dominan diformalitaskan atas landasan kriteria lainnya, bukan atas usia, seksual, kekerabatan, atau keturunan. Yang kedua, pembedaan yang dibangun antar kelompok-kelompok berhierarki dapat meningkatkan masyarakat sebagai keseluruhan atau pada unik politik tingkat nasional. Adapun bentuk sertifikasi sosial dan kekuasaan. Yang pertama itu merujuk kepada hierarki khusus. Apakah dari kelompok-kelompok sosial berlandaskan keturunan, kelompok-kelompok sosial profesional, atau jabatan-jabatan di dalam organisasi politik. Yang kedua, mengikuti penggunaan yang dipakai. Para sejarawan merujuk pada hierarki totalnya yang ditampilkan oleh masyarakat, apapun di mana di sana mengganda hampir secara tertutup kelas-kelas yang didefinisikan secara hukum yang keanggotaannya diatur biasanya melalui fakta kelahiran,
Sistem tata aturan atau eksistensi ini haruslah dilihat sebagai satu dari bentuk-bentuk kompleksnya sertifikasi sosial yang paralel dengan sistem kasta dan dengan sistem kelas. Kasta-kasta dan tata aturan pada satu pihak dan kelas-kelas sosial pada pihak lainnya saling berbeda secara tajam dalam beberapa hal, serupa dengan kelompok-kelompok pemaksaan, dengan kelompok-kelompok fakta antara kelompok-kelompok dominan yang fungsional atau dalam politik, ekonomi, ritual dan lain-lainnya, dengan kelompok-kelompok fungsional yang lebih tinggi, yakni antara kelompok-kelompok dengan saling hubungan komplementer dengan kelompok-kelompok dalam hubungan antagonistik. Kekuatan-kekuatan ekonomi menentukan lebih dominannya stratifikasi sosial, dan di mana hubungan-hubungan antagonistik mengancam tata aturan yang dibangunnya serta rezim-rezim politik mereka. Adapun feodalitas dan hubungan berkat ketergantungan, studi-studi yang dibuat para antropolog tentang apa yang mereka sebut masyarakat feodal itu memberikan bobot konkret dan artikulis sebuah sistem ketidakmerataan serta rezim politiknya, di samping adanya kontroversi berkenan dengan perbandingannya dengan masyarakat feodal yang sebenarnya seperti yang ada di Eropa pada abad tengah dahulu, dan berkenan pula dengan feodalitas semu yang pernah dan masih terdapat di Asia dan Afrika ini. Fakta spesifiknya berada ikatan antara profesional. Perataan feodal itu disusun antar dua orang yang tidak setara dalam satu hubungan politik atau landasan perlindungan di satu pihak, serta kesetiaan dan pelayanan pada pihak lain. Hubungan tersebut mengaitkan san dipertuan dengan pasal pada tingkat lebih tinggi pada sertifikasi ini, dengan patron dengan kelainan pada tingkat lebih tinggi sampai paling rendah pada sertifikasi tersebut mendapati isi universal dari gagasan feodalitas ini, yakni gambaran khas yang membuatnya mungkin untuk menggeraknya ke dalam suatu tipe ideal. Dalam pengertian yang dipakai oleh Max Weber, hubungan kebergantungan secara profesional dari segala merupakan suatu cara kompetisi politik. Bahkan ia memberikan benih dari mana negara dipancarkan. Apalagi feodal ini benar-benar masuk ke dalam analis sebuah perbandingan dapat diberikan kepada tingkat pertama tadi. Namun diperkirakan sedikit saja mempunyai manfaat ilmiahnya. Pada tingkat kedua, penyampaian pada feodalitas Afrika ditampilkan kaitan-kaitan yang bersifat profesional. Itu bukanlah hasil dari merosotnya negara, tetapi sebaliknya hasil dari proses yang memuncak pada pengorganisasian kekuasaan secara terpusat di sini. Tidak memiliki karakter permanen seperti di Eropa abad ke-18 akhir, karena akan tampak mewah, serta karena terkait pada sebuah fungsi politik atau administrasi di mana para pemenangnya berganti-ganti mengikuti kemauan sang penguasa, atau manakala tampil sebuah rezim baru. Analisis tersebut terbaru mengenai monarki dan telah memodifikasi cerita feodalisme Afrika ini, mengamati bahwa monarki Rwanda itu mengenakan dalam sistem politiknya itu dengan
feodalitas Jepang dan feodalitas Eropa abad tengah, serta sertifikasi sosialnya, hierarki kekuasaan dan kewewenang, serta hubungan-hubungan antar personal. Mereka berkolaborasi dengan sebuah kompleks hak-hak dan privilege yang dilandaskan atas pemilikan tanah dan ternak. Kehidupan politik lokal dilandaskan atas peranata utama, garis keturunan, kepemukaan, serta kelompok kesetiaan yang diorganisir di seputar seorang. Ia memperlihatkan sebuah masyarakat yang tidak sepenuhnya dipersatukan, tetapi yang sebaliknya, menggabungkan perhatian hubungan sosial dan politik yang berbeda. Hubungan undang-undang yang dianggap feodal hanyalah yang membentuk keseluruhan masyarakat itu. Mereka melayani sebuah basis bagi organisasi politik yang tetap terancang oleh kekuatan dari kekuasaan tadi, serta hak-hak garis keturunan itu. Itulah tadi penjelasan saya tentang sertifikasi sosial dan ketahanan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.